Pernikahan pada pandangan pertama, Zachary dan Serenity. Bab 481. Zachary kembali ke rumah kecil mereka dengan Serenity dalam pelukannya. Begitu pintu terbuka, anjing peliharaan itu bergegas menghampiri. Minggir, Zachary meraung pelan, dan makhluk kecil itu berbaring di tanah dengan patuh, tidak berani mendekat. Ia tahu bahwa pemilik laki-lakinya tidak begitu menyukainya. Untungnya, dia tidak menyiksanya atau melarangnya makan dan minum. Dering dering dering, telepon Zachary berdering. Dia masih menggendong Serenity dan tidak bisa mengangkat telepon. Telepon berhenti berdering. Seharusnya dari Josh. Zachary menyuruhnya menelepon setiap 10 menit, agar ia punya alasan untuk pergi. Akan tetapi, hal itu tidak diperlukan saat ini. Audrey dan putrinya telah meninggalkan rumah Liberty. Dia menggendong Serenity kembali ke kamarnya, membaringkannya di tempat tidur, dan menutupinya dengan selimut sebelum memanggil Josh. "Kamu tidak perlu menelepon lagi." "Tidak, aku sedang berpikir apakah akan mengirim spam kepadamu." Bibir Zachary berkedut. "Sudah makan? Mau makan bersama?" "Tidak." "Kenapa kamu tidak bertanya pada Nona Sox saja? Bukankah memalukan jika dia menolakku?" "Kami bertukar nomor telepon setelah bertemu, tetapi dia tidak berinisiatif untuk menghubungiku. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan tentangku." Zachary terdiam sejenak sebelum berkata, "Sekarang aku bisa mengerti mengapa nenekku merasa kecewa padaku." Josh bingung, tapi dia berhasil bertanya, "Jadi, haruskah aku mengajaknya makan malam sekarang?" "Terserah kamu. Pokoknya, kamu harus bermuka tebal saat mengejar wanitamu. Sepertinya sekarang kamu sudah cukup bermuka tebal." Zachary menyentuh wajahnya. "Saya belum mengukurnya, jadi saya tidak tahu seberapa tebalnya." Josh tertawa terbahak-bahak. "Serenity jelas merupakan wanita yang paling aku kagumi di dunia ini. Tidak ada yang seperti dia." "Enyahlah." Zachary membentaknya dan menutup telepon. Ia duduk di tepi ranjang Serenity, menatap wajahnya yang sedang tidur dengan tenang. Garis-garis di wajahnya telah mengendur. Ia membungkuk, mencium pipinya, dan berbisik lembut di telinganya. "Aku juga mengagumimu, Serenity. Kau telah mengambil separuh jiwaku dengan begitu mudahnya." Dia menyentuh wajahnya dengan lembut lagi. Kelembutan di matanya tak tersamarkan. Setelah menunggu cukup lama, dia akhirnya meninggalkan kamarnya. Serenity tidur sampai malam dan hanya terbangun karena lapar. Ketika dia membuka matanya dan melihat lingkungan yang dikenalnya, dia tahu bahwa dia telah tertidur di dalam mobil dan digendong kembali oleh Zachary. "Di mana dia?" Pintunya tiba-tiba didorong terbuka. Zachary datang mengenakan celemek bermotif bunga. Sepertinya dia baru saja sibuk di dapur. "Kamu sudah bangun?" Dia menghampirinya dan bertanya dengan suara hangat. Tatapan matanya saat menatapnya seakan mampu mencuri hati dan jiwanya. Bagaimana mungkin dia mengira bahwa tatapan matanya tajam dan dingin sedingin dulu? "Pukul berapa sekarang?" "Jam 6 sore. Aku tidur selama itu." Dia mengusap perutnya. "Tidak heran aku merasa lapar." Zachary memberinya sisir untuk menyisir rambutnya dan berkata, "Kamu tidak makan siang ini, jadi wajar saja kalau kamu merasa lapar." Dia tidur nyenyak, jadi dia tidak membangunkannya untuk makan siang. "Apakah kakakku menelepon?" "Tidak, tapi aku menelepon Ibu Len." Sonny tidak demam lagi. Dia hanya tidur. Serenity merasa lega. Perhatian dan kepeduliannya kepada Sonny menghangatkan hatinya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyukainya semakin hari semakin bertambah. Sekalipun perasaannya berawal dari rasa terima kasih, namun kasih sayang yang dirasakannya terhadapnya adalah nyata. "Apakah kamu ingin mandi sebelum makan?" "Nanti aku mandi. Malam ini aku menginap di rumah kakakku." Zachary terdiam. Serenity mencondongkan tubuhnya lebih dekat padanya. Matanya berbinar saat menggodanya. "Kenapa tidak tahan melihatku pergi?" Bab 482. Zachary menjawab dengan keras kepala. "Tidak, benar nih, benar, benar." Serenity menegakkan punggungnya dan berkata dengan ekspresi menyesal, "Kupikir,
Kalau kau tidak ingin aku pergi, aku bisa menyuruh Ibu Len untuk tinggal di rumah kakakku sementara aku menemanimu. Karena kamu tidak membutuhkannya, lebih baik aku menemani kakakku. Cuaca semakin dingin. Rasanya musim dingin sudah dekat. Aku selalu merasa tidak nyaman tidur sendirian di waktu seperti ini. Serenity mendesah. Zakri terdiam. Apakah maksudnya jika aku bilang aku tidak ingin dia pergi, dia akan memeluk bantal, selimut, dan merajalela di tempat tidurku? Serenity masih menunjukkan ekspresi menyesal. Ia mengulurkan tangan dan menepuk wajah Zakri 2 kali, sebelum menggerakkan jarinya ke leher, dan akhirnya mengusap dadanya. Ketika tatapan Zakri semakin dalam dan ia menatapnya tajam, Serenity menarik tangannya yang bergerak-gerak. Saya lapar, ayo makan. Saya ingin melihat, apakah masakan yang dimasak suamiku enak. Serenity selesai menggodanya lalu pergi. Dia berjalan melewati Zakri. Dia langsung berbalik dan melingkarkan lengannya di pinggang wanita itu dari belakang. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi setelah menggodaku? Dia menggoda dengan suaranya yang serak, sambil kedua tangannya melingkari pinggangnya seperti pegangan besi. Dia tidak bisa melepaskan diri darinya meskipun dia berlatih kickboxing. Santai saja, kata Serenity. Karena dia tidak bisa melepaskan tangannya. Zakri mencium pipinya sebelum melepaskan genggamannya. Dia berbalik saat berada dalam pelukannya dan mendongak. Wajah cantiknya memerah karena ejekan itu, dan matanya yang indah berbinar-binar seperti bintang di malam yang gelap. Di mata Zakri, dia tampak sangat menggoda saat itu. Serenity berkata, aku suka saat kamu memanggilku Seren. Kamu sering memanggilku Tuan York, kata Zakri dengan sedikit keluhan. Dia tidak menyapanya dengan akrab. Aku sudah memanggilmu Zakri. Bagaimana kalau aku memanggilmu Zak saja? Zakri terdiam sejenak sebelum berkata, panggil saja aku Zakri. Zakri, waduh, aku merinding hanya dengan mendengar nama itu. Hahaha. Serenity sudah tahu bahwa dia tidak akan membiarkannya memanggilnya Zak. Zakri sedikit kesal. Saat dia tertawa terbahak-bahak, dia membungkam bibirnya dengan bibirnya. Setelah berciuman panas, dia berkata dengan suara serak di telinganya, tinggallah di rumah malam ini. Bukankah kau bilang di sini dingin dan kau tidak nyaman tidur sendirian? Aku akan membiarkanmu menggunakan kehangatanku. Wajah tampan Zakri memerah tanpa sebab, ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya. Serenity merasa takjub, penampilannya saat tersipu, sungguh menggemaskan. Aku belum tahu apakah yang kurasakan padamu, adalah rasa terima kasih atau kasih sayang. Zakri melotot ke arahnya dan menggertakkan giginya. Kau benar-benar pandai merusak suasana hati orang lain. Makasih atas pujiannya. Saat dia berkata demikian, perut Serenity terdengar keroncongan. Aku lapar, Zakri. Ayo makan. Zakri tidak membiarkannya pergi. Bersikaplah baik, Zakri. Ayo kita keluar dan makan. Zakri mengangkat dagunya. Sungguh pria yang sombong. Tak berdaya, Serenity berjingkat dan mencium bibirnya. Ia lalu tertawa dan berkata, aku menyerah. Aku mengaku kalah. Zakri York, kaulah pria terbaik di dunia. Aku hanya akan menjadi pria terbaik di hatimu. Dia melunak dan membiarkannya pergi. Setelah bebas kembali, dia segera meraih tangannya yang hangat dan besar dan menariknya keluar. Dia dengan santai menjawab, kamu sudah menjadi pria terbaik di hatiku saat ini. Tidak ada yang tahu apakah ada yang akan mengalahkannya di masa depan. Bab 483. Setelah saling menggoda sebelum dan saat makan malam, Zakri menghujani Serenity dengan perawatan yang sangat teliti. Serenity sedikit kewalahan karenanya. Namun pada saat yang sama, dia berpikir, tentu saja, seorang suami yang baik harus dilatih terlebih dahulu. Semoga suami yang sudah aku latih, tidak direnggut orang lain. Pasangan itu pergi ke rumah Liberty bersama setelah makan malam. Sonny sudah bangun tetapi menolak untuk bermain sendiri. Dia menempel pada ibunya seperti permen karet. Serenity adalah satu-satunya orang lain yang diizinkan untuk menggendongnya. Ia bahkan menolak Nyonya Len untuk menggendongnya.
Kakak, apakah kamu akan bekerja besok? Tanya Serenity sambil memeluk keponakannya. Liberty menatap Sonny dan berpikir sejenak sebelum berkata, Seren, aku ingin berhenti dan memulai bisnisku sendiri. Ia merasa tidak nyaman dengan keadaan Sonny sekarang. Namun, ia baru saja memulai pekerjaannya. Akan mudah kehilangan pekerjaannya jika ia mengambil cuti. Setelah seharian mempertimbangkan, dia memutuskan untuk membawa putranya untuk memulai bisnisnya sendiri. Apakah kamu sudah memikirkan pekerjaan apa? Liberty berkata ragu-ragu. Saya ingin membuka restoran sarapan. Bagaimana menurutmu? Selain bekerja di kantor, satu-satunya hal yang saya yakini adalah keterampilan memasak saya, jadi saya ingin membuka restoran sarapan. Saya hanya akan sibuk di pagi hari dan dapat beristirahat di sore hari untuk mengurus Sonny. Melakukan bisnis saat jam sarapan mengharuskan Anda bangun pagi. Pasti melelahkan. Bisakah Anda melakukannya sendiri? Serenity bisa datang untuk membantu pada awalnya, tetapi dia tidak bisa datang setiap hari. Saya akan mulai dari yang kecil dan hanya menyajikan roti panggang dan panekuk. Ketika saya sudah punya uang, saya akan membuka toko dan mempekerjakan seseorang untuk membantu. Zachary, yang selama ini bungkam, mendukung ide Liberty untuk memulai usaha kecil-kecilan. Ia menyela, Kakak, apakah kamu sudah punya rencana untuk mendirikan usaha? Di mana geraimu? Berapa modal yang kamu butuhkan? Akan lebih baik jika saya bisa menyewa tempat di pasar, tetapi itu akan sulit. Kalau tidak, saya ingin tempat yang dekat dengan gedung perusahaan besar. Sebaiknya perusahaan yang tidak memiliki kafetaria, tetapi lokasi tersebut sudah ditempati. Kecuali jika ada yang pindah. Serenity berkata, jangan khawatir tentang itu sekarang, Kakak. Kau harus meneliti pasar terlebih dahulu. Jika benar-benar tidak ada kios, kita bisa mencari toko sebagai gantinya. Jika kamu tidak punya cukup modal, aku akan meminjamkannya padamu. Pekerjakan orang lain untuk membantumu. Kamu masih harus mengurus Sonny, jadi jangan sampai kamu kelelahan. Ya, aku akan libur besok. Kita tunggu saja sampai Sonny membaik. Kalau saja perusahaan memahami keputusannya untuk mengambil cuti, meskipun hanya bekerja beberapa hari, dia akan tetap bekerja untuk sementara waktu. Namun, apabila perusahaan tidak dapat memahaminya, maka dia harus mengundurkan diri. Saya ingin berbicara dengan Hank lagi tentang perceraian. Kalau aku diberi pilihan, aku lebih suka membicarakannya, karena aku tidak ingin tinggal bersamanya lebih lama lagi, dan harus melalui gugatan cerai. Jika pembicaraannya tidak berhasil, maka saya akan tetap mengajukan gugatan cerai. Serenity bertukar pandang dengan suaminya dan mengangguk. Kamu bicara lagi dengan Hank. Sebaiknya kalian berdua bisa mencapai kesepakatan mengenai perceraian. Ini juga akan lebih cepat. Jangan tunjukkan padanya bukti penghasilan tambahannya, tapi Anda bisa sedikit menakutinya. Juga, kamu bisa mencari Jessica dan berbicara dengannya agar dia bisa menekan Hank. Dia mungkin bersedia mengambil langkah mundur untuk mempertahankan pekerjaannya dan menikahinya sesegera mungkin. Liberty memikirkannya dan merasa adiknya ada benarnya. Jika kamu tidak senggang, aku akan mengajak Jessica bertemu dan berbicara dengannya. Tidak perlu, aku sendiri yang akan berbicara dengannya. Aku akan mengambil cuti 2 hari berikutnya, untuk merawat Sonny di rumah. Aku akan mengajak Jessica bertemu besok siang. Karena Liberty tidak membutuhkan bantuannya, Serenity tidak memaksa. Bab 484. Seren, sebaiknya kamu pergi bekerja besok atau buka tokomu. Kamu tidak perlu datang. Aku bisa mengurus Sonny. Serenity masih khawatir. Kalau begitu aku akan meminta Ibu Len untuk tinggal di sini. Nyonya Len dipekerjakan dengan prioritas untuk mengurus Sonny di siang hari, dan membersihkan rumah Zachary dan rumahnya merupakan hal kedua. Liberty merasa sedikit malu. Adik iparnya mempekerjakan Nyonya Len karena dia tidak ingin istrinya lelah, namun Nyonya Len selalu membantunya. Kita bersaudara, Kakak. Kita harus saling mendukung.
Serenity tidak ingin kakaknya terbebani secara psikologis. Selama Sonny dan kamu baik-baik saja, tidak ada yang lebih penting. Kamu bayar gaji Ibu Len untuk saat ini. Aku akan membayarmu kembali saat aku sudah kembali normal. Liberty bersyukur atas bantuan saudara perempuannya, tetapi dia tidak bisa menganggapnya remeh. Zachary berkata dengan hangat, "Kakak, kita ini keluarga. Jangan bersikap seperti orang asing. Serenity dan aku sekarang memiliki penghasilan yang baik dan belum memiliki anak, jadi kami tidak memiliki banyak komitmen dalam hidup kami. Kamu tidak perlu khawatir tentang gaji Ibu Len. Kami tidak akan memperlakukannya dengan buruk." Liberty semakin senang dengan saudara iparnya. Adiknya lebih beruntung darinya. Zachary adalah pria yang bertanggung jawab. Pada pukul 9 malam, pasangan muda itu meninggalkan Bright Boulevard. Nenek May sudah duduk di aula, menonton TV. Ia langsung gembira saat melihat pasangan itu masuk sambil berpegangan tangan. Zachary merasa sedikit malu, tetapi Serenity memiliki wajah yang tenang. Mereka adalah suami istri. Apa yang aneh dari berpegangan tangan? Kemana saja, Nenek? Aku tidak melihatmu tadi sore. Serenity hanya melepaskan tangan Zachary setelah berjalan mendekati wanita tua itu, dan duduk di sampingnya. "Aku bertemu dengan teman-temanku untuk mengobrol. Apa kau baru saja kembali dari rumah kakakmu? Apakah Sonny sudah lebih baik?" Serenity mengangguk. "Kondisinya sudah jauh lebih baik. Aku sudah bilang pada Ibu Len untuk tinggal di sana dan membantu kakakku mengurus Sonny bersama-sama." "Baguslah. Ngomong-ngomong, Anda menyebutkan bahwa saudara perempuan Nyonya Stone dan Sonny mirip. Nyonya Stone pergi ke rumah saudara perempuan Anda dan melihat Sonny. Apakah dia mengatakan sesuatu tentang itu?" Nenek May lebih tertarik mengetahui apakah mendiang Ibu Serenity adalah saudara perempuan yang telah lama hilang yang telah dicari Audrey selama puluhan tahun. "Nyonya Stone tidak mengatakan apapun saat dia pergi ke rumah saudara perempuan saya. Dia hanya menjadi sangat pucat dan membuat Elisa takut, jadi Elisa segera membawanya pulang. Saya pikir, mungkin ibu saya adalah saudara perempuan yang selama ini dicarinya." Audrey pucat karena dia sulit menerima kenyataan bahwa saudara perempuannya telah meninggal selama 15 tahun. Dia menghabiskan waktu puluhan tahun mencari satu-satunya saudara perempuannya, tetapi ketika akhirnya menemukan petunjuk, dia diberitahu bahwa saudara perempuannya telah meninggal 15 tahun yang lalu. Tidak seorang pun akan dapat menerima kenyataan itu. Keputusan sekarang ada di tangan Nyonya Stone. Aku dan kakakku tidak bisa berbuat apa-apa. Suasana hati Serenity menjadi tertekan saat membicarakan hal ini. Nenek May mengangguk. Nyonya Stone harus meluangkan waktu untuk menerima kenyataan bahwa saudara perempuannya mungkin telah meninggal. Dia pasti akan mendatangi kalian berdua dan menawarkan untuk melakukan tes DNA dalam beberapa hari. Dia menepuk punggung Serenity dan berkata dengan nyaman, "Seren, apapun hasilnya, kami akan menerimanya dengan tenang. Jika ibumu benar-benar saudara perempuan Nyonya Stone, meskipun dia tidak dapat berhubungan kembali dengan saudara perempuannya lagi, setidaknya dia masih memiliki saudara yang mencarinya dan memikirkannya. Dia kemudian bisa beristirahat dengan tenang." Serenity dengan putus asa mengedipkan air mata yang mengalir di matanya. Dia berpikir, jika ibu dan Nyonya Stone benar-benar bersaudara, dan jika mereka bertemu lebih awal, mungkin ibu tidak akan meninggal dalam kecelakaan itu. Yang masih hiduplah yang ditinggal untuk meratapi. Bab 485. Setelah menenangkan Serenity, Nenek May menguap dengan anggun. Ia meletakkan remote control TV, berdiri, dan berkata kepada pasangan muda itu, "Aku akan masuk untuk beristirahat. Aku sudah tua dan tidak bisa begadang." Dia melangkah beberapa langkah dan berhenti sebelum berbalik untuk bertanya pada Serenity. "Seren, haruskah aku mengeluarkan bantalmu?" Serenity tersenyum dan berkata, "Tidak perlu. Ada bantal di kamar tamu untukku." Nenek May melirik cucunya 2 kali, tetapi tidak mengatakan apapun. Dia melangkah masuk ke kamar Serenity. Ketika Serenity masuk untuk mandi, wanita tua itu sudah mendengkur keras.
Serenity tidak bisa berkata apa-apa. 10 menit kemudian, dia keluar dari kamar dengan mengenakan piyama. Tepat setelah menutup pintu, dia melihat suaminya mengenakan jubah, bersandar di pintu kamarnya dengan lengan di dada. Belum tidur, kamu harus bekerja besok, Serenity berkata dengan santai kepadanya, berpura-pura tidak ingat pernah menggodanya sebelumnya. Dia berjalan melewatinya menuju kamar tamu. Namun, saat dia mendorong pintu kamar tamu, dia tercengang. Spraynya sudah hilang, selimutnya telah hilang, bantalnya juga hilang. Dia jelas-jelas membeli seperangkat perlengkapan tidur. Kemana perginya? Apakah barang-barang itu dicuri? Itu tidak benar, seorang pencuri tidak akan begitu saja mencuri perlengkapan tidur. Dia menoleh untuk melihat pria sombong yang masih berdiri di depan pintu. Dia pasti memanfaatkan waktu saat dia sedang mandi untuk mengambil semua perlengkapan tidur di kamar tamu. Zachary tetap diam dan hanya menatapnya. Serenity berbalik dan berjalan kembali ke arahnya. Ia berhenti di depannya lalu berjalan ke kamarnya. Saat masuk, dia berkata, "Saya ingat seseorang mengatakan bahwa dia akan menjaga pintunya dari pintu terbuka bagi saya untuk mendapat persetujuan." Zachary menunggunya memasuki ruangan sebelum mengikutinya. Ia menutup pintu di belakangnya dan berkata dengan tenang, "Silahkan saja. Jika Anda tidak dapat menemukannya, maka jangan bahas perjanjian itu lagi di masa mendatang, karena perjanjian itu tidak ada." Selain brankas yang belum terbuka, dia sudah memeriksa setiap inci ruangan. Serenity berpura-pura mengobrak-abrik ruangan dengan santai sebelum menuju brankasnya dan menepuknya. "Buka dan biarkan aku melihatnya. Kamu pasti menyembunyikannya di sini." Zachary berjalan mendekat dan membukanya. Serenity menatapnya sebelum membuka brankas. Hanya ada satu benda di dalamnya, sebuah dokumen kecil. Itu adalah surat izin menikah mereka berdua. Tidak ada yang lain. Dia mencabut surat izin menikah sebelum memeriksa brankas. Tidak ada yang tersisa. Bahkan tidak ada sepeser pun di sini. "Untuk apa kamu membeli brankas?" Zachary berkata dengan tegas, "Untuk mempertahankan surat nikah kami. Jika Anda ingin menyimpan uang di sana, saya akan pergi ke bank besok sepulang kerja untuk mengambil sejumlah uang tunai dan membawanya kembali untuk disimpan di brankas. Anda dapat menggunakannya kapanpun Anda mau. Masih ada uang di kartu pengeluaran rumah tangga yang kamu berikan padaku." Serenity membalik surat nikah untuk melihat foto pernikahan mereka yang terlihat sangat tidak wajar. "Lihatlah wajahmu saat itu. Kamu seperti gunung es. Saya khawatir saya akan membeku dan berubah menjadi patung es setelah mengambil foto pernikahan." Zachary duduk di sampingnya dan melihat foto di lisensinya. "Kamu juga tidak terlalu antusias. Fotografer terus menyuruhmu untuk mendekat, tapi kamu membekuk aku. Kamu tidak bergerak 1 inci pun." Serenity tidak bisa berkata-kata. "Seren, perjanjiannya jangan disinggung lagi. Itu sudah hilang. Bahkan jika itu tidak hilang, aku mungkin sudah membuangnya ke saluran pembuangan." Serenity memandangnya dan terjun ke jurang yang dalam untuk merenungkan apa maksudnya. Dia menarik kembali kata-katanya, itulah yang dia maksud. Dia memanfaatkan malam itu ketika dia sedikit mabuk untuk menghancurkan salinan perjanjiannya. Dia takut dia akan bangun dan mencarinya, jadi dia menghancurkan salinannya juga. Ketika dia ingat untuk bertanya padanya, dia tanpa malu-malu menyangkalnya dan mengatakan bahwa dia terlalu khawatir akhir-akhir ini dan berhalusinasi. Dia jelas menyelamatkan dirinya dari menembak kakinya lagi. Serenity merenungkan kata-katanya, tetapi tidak melupakan kebohongannya. Bab 486. Serenity naik ke tempat tidurnya dan berbaring dengan nyaman, sambil berkata, "Aku hanya pernah tidur di tempat tidurmu sekali, tapi aku merasa tempat tidurmu sangat hangat. Mungkin itu hanya imajinasiku." Dia menarik selimut untuk menutupi tubuhnya dan tersenyum. "Selamat malam, Zachary." Mata gelap Zachary berbinar. Ia menatapnya lama, sebelum tiba-tiba mengangkat selimut dari tubuhnya dan hendak menjepitnya. Namun,
dia langsung duduk dan beranjak dari tempat tidur. Dia mengenakan sandal dan pergi. Seren. Zakri mengulurkan tangan untuk menariknya kembali. Aku perlu ke kamar mandi. Bibi Flo mungkin datang untuk merusak suasana. Pria itu tidak mengerti. Ada kamar mandi di kamarku. Kamar mandimu tidak menyediakan apa yang aku butuhkan. Aku akan kembali tidur di tempat tidurmu setelah menggunakan kamar mandi, tetapi aku tidak akan bisa tidur denganmu untuk sementara waktu. Serenity mencubit wajahnya dengan penuh penyesalan. Gemukkan sedikit. Tidak peduli seberapa lambatnya Zakri, dia akhirnya mengerti dan perlahan melepaskan tangannya, membiarkan dia kembali ke kamarnya. Beberapa saat kemudian, Serenity kembali masuk ke kamarnya. Zakri membelakanginya sambil memeluk bantal dengan kedua tangannya, tampak merajuk. Serenity ragu-ragu dan berpikir, haruskah saya tidur di kamar yang berbeda? Mungkin sebaiknya aku melakukannya. Aku akan kembali dan tidur dengan nenek malam ini. Dia berbalik untuk pergi. Kamu bahkan tidak akan membiarkanku memelukmu. Hah? Serenity menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melihat pria yang sedang merajuk. Aku khawatir kamu akan kesulitan jika memelukku. Itu lebih baik daripada tidur sendirian. Karena dia tidak takut disiksa, dia tidak menahan diri. Serenity kemudian dengan riang kembali ke sisi Zakri, mengangkat selimut sambil berkata, "Ayo. Jangan menatapku seperti itu. Kau terlihat seperti anak yang sedang murung sekarang. Saya laki-laki." "Baiklah, lelaki yang sedang murung." Zakri tiba-tiba mengulurkan tangan dan menjepitnya. Ia membungkuk dan menciumnya dengan ganas sebelum ia merasa lebih baik. Sambil memeluk istrinya, dia bertanya dengan suara rendah dan serak. "Berapa hari?" 7+3. Segitu panjangnya. Aku menghargai tubuhku. Jika kamu tidak ingin menunggu, kita akan terus tidur di kamar terpisah. Tidaklah pantas untuk melakukan apapun tepat setelah Bibi Flo datang. Tubuhnya adalah miliknya. Dia tidak akan menyakiti tubuhnya demi kesenangannya. Zakri memeluknya erat. "Jangan membuatnya terdengar seperti aku binatang buas. Tidurlah. Kamu harus bekerja besok." Dia mengecup keningnya dengan lembut. "Selamat malam. Selamat malam." Serenity menyesuaikan posisi tidurnya dan segera tertidur dengan damai. Sementara itu, di villa keluarga Stone, Audrey duduk di tempat tidur, memegang foto kuning tua yang telah disimpannya selama puluhan tahun. Saat dia melihat adiknya di foto itu dan berpikir bahwa adiknya mungkin sudah meninggal, matanya mulai memerah lagi. Sebuah tangan besar terulur dan mengambil foto itu dari tangannya. "Kamu terus menatapnya sepanjang hari. Kamu menolak makan dan minum, bahkan tidak berbicara. Apa kamu mencoba membuatku khawatir setengah mati?" Darrell merasa tertekan saat memberikan tisu kepada istrinya. "Belum dapat dipastikan, tapi kamu sudah menangis. Mungkin kali ini juga tidak benar. Tes DNA belum dilakukan, jadi masih belum jelas apakah saudara perempuan Han benar-benar putri saudara iparnya." Bab 487. Audrey mengambil tisu yang diberikan suaminya dan menyeka air matanya. Dia kemudian akhirnya berkata, "Sonny memang agak mirip dengan adikku. Ibunya, Liberty, akan lebih mirip adikku jika dia sedikit lebih kurus." Ketika Elisa pertama kali bertemu Serenity, dia berkata bahwa dia ingin dekat dengan Serenity. "Saya juga merasakan hal yang sama ketika bertemu Liberty dan putranya. Saya pikir itu karena hubungan darah kita. Darrell, mungkin kali ini, aku benar-benar menemukan saudaraku." Air mata Audrey kembali jatuh ketika ia teringat dengan kenyataan bahwa adiknya sudah lama tiada. Tapi dia sudah tiada. Dia sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Tidak heran aku tidak dapat menemukannya meskipun sudah lama mencarinya. Bagaimana aku bisa menemukannya jika dia sudah tiada di dunia ini? Darrell menghiburnya. "Itu hanya perasaan. Terkadang, takdir bertindak dengan cara yang misterius. Jangan menangis dulu dan tunggu tes DNA. Kalau adik iparnya yang belum pernah ditemuinya itu meninggal, Darrell pun pasti akan merasa terguncang." Saat pertama kali bertemu dengan istrinya,
dia masih menjadi karyawan Stone Group, tapi dia sudah mulai mencari saudara perempuannya. Puluhan tahun berlalu, tetapi dia tidak pernah menyerah. Dia juga membiarkan anak-anaknya mengambil alih dan membantunya melanjutkan pencarian. Ketekunan dan keyakinan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berubah menjadi kehampaan. Wajar saja jika istrinya merasa sulit untuk menerimanya. Intuisiku mengatakan bahwa Liberty dan Serenity adalah putri-putri adikku. Adikku sudah tiada, dan putri-putrinya masih menjalani kehidupan yang keras. Untungnya, mereka kuat seperti aku dulu. Saat itu, dia baru berusia 8 tahun dan belum bisa membesarkan adiknya. Para saudari Han sedikit lebih beruntung. Setidaknya mereka mendapatkan pembayaran asuransi jiwa orang tua mereka. Meskipun sebagian besar dari mereka diambil oleh kerabat mereka yang jahat, Dewan Kota untungnya mendapatkan $200.000 untuk para saudari itu. Liberty juga berusia 15 tahun dan mampu menanggung beban membesarkan saudara perempuannya. Elisa mengatakan bahwa Serenity memperlakukan kakaknya dengan sangat baik. Audrey berpikir, kedua saudari itu saling bergantung dan setelah melalui begitu banyak badai dan melihat sifat manusia yang tidak menentu, Liberty menjadi saudari sekaligus ibu bagi Serenity. Serenity akan menjadi orang yang tidak tahu terima kasih jika dia tidak bersikap baik kepada saudarinya. Mari kita lakukan tes DNA terlebih dahulu. Audrey menyeka air matanya lagi dan mengangguk, aku akan mengunjungi Serenity besok dan meminta tes DNA dengannya. Dia tidak memilih melakukannya dengan Liberty karena Liberty harus mengurus Sony. Dia mengetahui situasi kedua saudari itu melalui putrinya. Saat ini, Liberty sedang dalam masa sulit dalam hidupnya, dan dia bergantung pada adik perempuannya, jadi Audrey hanya akan meminta Serenity untuk bekerja sama dengannya untuk tes DNA. Biarkan Elisa pergi bersamamu besok. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Serenity. Darrell mengenang bagaimana putrinya sering bertemu Serenity setelah berkenalan dengannya, apapun statusnya. Ia juga senang dengan perubahan sifat putrinya, namun ia tidak pernah menyangka bahwa hubungan darah mereka berperan. Baiklah, simpan masalah ini untuk saat ini, jangan sampai orang lain merusak hasilnya. Darrell mengingatkan istrinya, keluarga mereka adalah keluarga terkuat kedua di Wildspoon setelah keluarga York. Banyak orang memalsukan identitasnya untuk mencoba menjalin hubungan dengan keluarga Stone, karena mereka tahu bahwa Audrey selalu mencari saudara perempuannya. Kakak beradik Han memiliki latar belakang yang sederhana sekarang, tapi mereka dikelilingi oleh terlalu banyak orang yang keterlaluan. Siapa yang tahu jika mereka akan melakukan sesuatu untuk merusak hasil, atau menghentikan kedua saudari itu untuk mengakui hubungan mereka dengan Audrey. Contohnya, keluarga Han. Mereka tidak hanya merampas pembayaran 600.000, tetapi juga menyita properti dan tanah milik keluarga Serenity. Kemudian, mereka mengusir kakak beradik itu dan melarang mereka kembali ke kampung halaman untuk mengunjungi makam orang tua mereka. Yang lebih parah lagi, mereka bahkan memindahkan kuburan tanpa memberi tahu mereka. Kini, kakak beradik Han tidak tahu di mana makam orang tuanya berada. Mereka bahkan tidak bisa memberikan penghormatan. Tidak heran jika Serenity tanpa ampun menolak ketika keluarga tersebut berulang kali meminta rekonsiliasi. Kebencian itu tertanam terlalu dalam. Mereka belum mengalami penderitaan yang dialami kakak beradik Han, jadi mereka bisa menggunakan pemerasan moral. Aku tahu, Audrey berkata, saya tidak khawatir mereka akan merusak hasil. Saya hanya khawatir, jika kami membuat pernyataan dan hasil tesnya negatif, orang lain akan menggunakannya sebagai alasan untuk menyerang Serenity. Darrell bergumam dan menghibur istrinya. Jangan terlalu memikirkannya. Kami akan tahu apakah itu benar atau salah dalam beberapa hari. Tidurlah dulu, atau aku turun ke bawah untuk membuatkanmu makanan. Kamu bisa tidur setelah makan. Bab 488. Saya tidak punya selera makan. Kamu belum makan atau minum apapun sepanjang hari. Tahukah kamu betapa khawatirnya aku padamu? Anak-anakmu juga khawatir. Bahkan Anthony kembali setelah mendengar bahwa kamu merasa sedih.
Mereka memiliki 3 orang anak. Anak tertua mereka dewasa dan tenang, anak kedua mereka tidak pernah di rumah, dan anak bungsu mereka adalah kesayangan mereka, yang dulu selalu mengejar Zachary sepanjang hari, dan baru kembali seperti biasa beberapa hari yang lalu. Anggap saja aku sedang diet. Audrey lalu berbaring di tempat tidur. Aku mau tidur. Darrell tidak berdaya saat berhadapan dengan Audrey. Dia tidak mau makan, dan dia tidak bisa membujuknya untuk makan. Emosinya selalu sangat keras kepala, dan putri mereka pun meniru dia. Dia mencintai Zachary selama bertahun-tahun dan menolak untuk menyerah, tidak peduli berapa banyak orang yang membujuknya. Dia baru berbalik setelah menemui jalan buntu. Malam berlalu tanpa sepatah kata pun. Keesokan harinya, gerimis mulai turun lagi, membuat pagi yang tadinya sejuk menjadi dingin sekali. Zachary bangun sebelum Serenity. Wanita di sampingnya kedinginan di tengah malam, dan tanpa disadari bersembunyi di pelukannya. Dia benar-benar memperlakukannya sebagai penghangat. Ia menundukkan kepalanya dan menatap wanita yang memikat itu, yang masih meringkuk di sampingnya. Tatapan mata Zachary melembut, membuka mata dan melihat wanita kesayangannya di sampingnya ternyata menjadi perasaan yang sangat membahagiakan. Setelah menatap Serenity sejenak, dia perlahan menarik diri dan keluar dari tempat tidur karena takut membangunkannya. Dia berjalan ke jendela, membuka tirai, dan menatap langit di luar. Langit mendung karena hujan. Tidaklah baik baginya untuk pergi lari pagi. Zachary berdiri di sana sejenak, dia berbalik dan berjalan pergi. 10 menit kemudian, dia keluar dari ruangan dan langsung menuju dapur sebelum meninggalkannya dalam waktu kurang dari 1 menit kemudian. Dia berjalan ke balkon untuk memanggil Jim. Ketika Jim menjawab, dia memerintahkan dengan suara pelan, "Pergi ke hotel dan siapkan 3 porsi sarapan untukku." "Baik, Tuan," jawab Jim dengan hormat dan segera berangkat begitu Zachary menutup telepon. Untungnya, Zachary memilih untuk tinggal di Brimfield, yang tidak jauh dari hotel dan kantor. Perjalanan pulang pergi memakan waktu setengah jam, dan Jim mengetuk pintu rumah Zachary, sambil membawa 3 sarapan yang telah disiapkannya. Saat mengetuk pintu, tiba-tiba dia berpikir, bagaimana jika orang yang datang membuka pintu adalah nyonya? Bagaimana aku bisa menjelaskannya? Di matanya, aku hanya seorang sopir profesional. Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku juga seorang pengantar barang paruh waktu sekarang, kan? Pintunya terbuka. Jim menghela napas lega saat melihat Zachary. Sekarang dia tidak perlu bekerja paruh waktu sebagai tukang kirim barang. Dia menyerahkan sarapan kepada Zachary. "Jangan parkir mobil di bawah lagi," Zachary mengingatkannya dengan suara rendah. Jim tertegun dan bertanya, "Apakah nyonya curiga?" Zachary meliriknya, dan dia menutup pintunya. Dia akan melakukan apapun yang diperintahkan Zachary tanpa ada pertanyaan. Bab 489. Zachary mengambil sarapan yang disiapkan Jim dan menaruhnya di meja makan. Ia berpikir 2 kali dan kembali masuk ke dapur. Dia sedang menyeduh coklat panas untuk Serenity. "Kupikir kamu yang membuat sarapan sendiri, tapi ternyata itu makanan yang dipesan." Sebuah suara menggoda terdengar dan Zachary bahkan tidak perlu menoleh ke belakang untuk tahu bahwa itu adalah neneknya. Dia pun tidak mengatakan apa-apa. "Apa yang kamu buat?" Baunya manis dan seperti coklat. Nenek May masuk ke dapur, membuka panci, dan melihatnya. "Saya pikir ada beberapa kemajuan." Wanita tua itu bergumam dan melirik cucunya dengan meledek, sebelum berbalik untuk pergi. Wajah tampan Zachary menegang. Dia tidak bisa menahan diri untuk membela diri. "Aku sudah berusaha sangat keras. Tadinya ada kesempatan, tapi Tuhan berkehendak lain. Kau harus mengincar hatinya terlebih dahulu. Tidakkah kau lihat bahwa ke-10 jari Serenity masih kosong?" Zachary terdiam. Dia berusaha keras untuk mendapatkan hatinya. Dia sudah membeli 2 cincin kawin sejak lama, dan dia bahkan memakai cincinnya beberapa kali. Namun, itu hanya untuk membuat Elisa menyerah padanya. Cincin Serenity masih bersamanya, karena dia belum memberikannya padanya.
Saya punya sepasang cincin berlian yang dibeli kakekmu saat dia masih hidup. Kami seharusnya memakainya sebagai pasangan, tetapi kakekmu membeli terlalu banyak cincin berlian. Saya tidak bisa memakai semuanya, jadi saya meninggalkan beberapa di antaranya di brankas perhiasan. Mereka hanya akan memakan tempat jika aku meninggalkannya di sana, jadi aku akan memberikannya kepadamu. Lakukan sesukamu dengan itu. Gudang perhiasan Nenek Mei penuh dengan harta karun. Cincin berlian yang selalu dikenakannya adalah cincin kawinnya. Meskipun suaminya memberinya lebih banyak cincin berlian, ia tetap suka mengenakan cincin yang dimilikinya saat menikah. Terima kasih, Nenek. Zakri sangat sadar bahwa perhiasan di brankas neneknya lebih bagus daripada perhiasan di toko perhiasan, karena banyak di antaranya merupakan barang antik. Setiap suami istri dari generasi orang tuanya akan menerima sepasang cincin berlian dari nenek. Sekarang giliran cucu-cucunya. Dia adalah orang pertama yang menerima cincin berlian dari nenek. Ia berharap dapat menggunakan cincin berlian hadiah neneknya untuk menjerat Serenity selama sisa hidupnya. Pelajarilah cara mengucapkan kata-kata manis. Semua orang suka mendengar kata-kata manis. Jangan terus-terusan memasang wajah tegang seperti itu. Itu akan membuat Serenity berpikir bahwa dia berhutang banyak padamu. Zakri terdiam. Aku memang sudah tua, tetapi aku masih harus memikirkan pernikahanmu. Kau akan mengecewakanku, jika kau tidak membuatku menjadi nenek buyut tahun depan. Bahkan kakekmu pun pusing, memikirkan pernikahanmu saat dia masih hidup. Zakri merasa jengkel dan berpikir, apakah aku seburuk itu? Cuacanya cukup dingin hari ini. Nenek Mei berjalan ke balkon dan menggigil karena angin dingin. Ia buru-buru masuk ke dalam. Akhirnya terasa seperti musim dingin di Wildspoon. Zakri tidak berbicara. Ketika coklat panas sudah siap, dia keluar dari dapur dan masuk ke kamarnya. Serenity baru saja bangun, tapi dia masih terbaring di tempat tidur dengan ekspresi kosong. Sebuah tangan yang besar dan agak dingin menyentuh wajahnya, mencubitnya dengan lembut dan dengan suara rendahnya. Zakri berkata, "Mengapa kamu melamun?" Serenity meraih tangannya dan mencubit punggungnya dengan kasar. "Seren," dia berteriak pelan. Dia mencubitnya dengan sekuat tenaga. "Apakah itu menyakitkan? Apa menurutmu aku ini tembok besi yang tidak bisa merasakan sakit?" "Tidak, kupikir aku sedang bermimpi, jadi aku mencubitmu. Sekarang saya percaya bahwa ini adalah kenyataan, setelah mendengar rintihan kesakitanmu. Aku tidur di tempat tidurmu lagi tadi malam." Zakri terdiam. Kalau dia curiga dia sedang bermimpi, kenapa dia tidak mencubit dirinya sendiri saja? Dia hanya akan tahu bahwa dia tidak sedang bermimpi, jika dia sendiri yang merasakan sakitnya. Mengapa dia mencubitku saat itu, dan begitu kerasnya? Bab 490. Putra tertua keluarga York tidak pernah menderita sakit yang begitu hebat seumur hidupnya. "Itu sakit, nenek sudah bangun?" tanya Serenity sambil membalikkan badan untuk bangun dari tempat tidur. Dia ingin kembali ke kamarnya sebelum Nenek Mei terbangun. Dia sudah bangun. Begitu awal, Serenity, yang sudah siap berlari, menghentikan langkahnya. "Nenek akan melihatku jika aku keluar seperti ini. Kita adalah suami istri." Zakri tidak suka dia berkeliaran secara diam-diam. Serenity menyeringai. "Kamu benar, kita ini suami istri. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Nenek hanya akan senang jika melihat kita seperti ini. Dia tahu bahwa kita sudah tidur di kamar terpisah sejak kita menikah, dan selalu mendesakku untuk melakukan segala macam hal padamu." Zakri menatapnya tanpa berkata apa-apa. Dia juga merasa benar-benar tidak berdaya terhadap neneknya. Tentu saja, dia sangat bersyukur sekarang. Kalau bukan karena omelannya, dia tidak akan menikahi Serenity. "Aku akan kembali ke kamarku untuk berganti pakaian. Kamu mau makan apa hari ini? Aku akan memasak untukmu. Saya pergi dan membeli makanan untuk sarapan, jadi tidak perlu memasak." Serenity menatapnya 2 kali, lalu meninggalkan ruangan. Ekspresi Zakri menjadi gelap.
Apa maksud tatapan itu? Anehkah kalau dia membelikan makanan untuknya? Apakah ini akan membuat matahari terbit dari barat? Selamat pagi, Nenek. Serenity keluar dan menyapa wanita tua itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Selamat pagi, Serenity. Nenek Mei menatapnya penuh kasih sayang. Kamu pasti lapar. Zack bangun pagi-pagi dan menerjang angin dingin dan hujan ke Hotel Wildspoon dan menyiapkan sarapan untuk dibawa pulang. Dia bilang kamu suka makanan di sana. Hati Serenity menghangat saat dia mendengarkan. Dia merasa seperti sedang disayangi. Saya tidak pilih-pilih. Dia bisa saja membawa sarapan dari restoran terdekat. Nenek Mei tertawa. Kamu akan bosan memakannya setiap hari. Ada baiknya mencoba sesuatu yang berbeda sesekali. Hari ini dingin, jadi pergilah ganti pakaianmu dan kenakan jaket. Serenity bergumam dan berpura-pura tenang saat dia kembali ke kamarnya. Begitu pintunya tertutup, dia tidak bisa menahan tawa. Dering dering dering. Telepon berdering. Serenity mengeluarkan teleponnya, mengira yang menelepon adalah saudara perempuannya, tetapi ternyata itu adalah sahabatnya, Jasmine. Jasmine, aku akan segera ke sana. Serenity mengira Jasmine mendesaknya untuk pergi membantu di toko karena terlalu ramai. Seren, aku tidak pergi ke toko hari ini. Aku sedang flu. Aku pusing saat bangun pagi. Jadi aku mengukur suhu tubuhku dan ternyata aku demam tinggi. Aku harus ke dokter, pergi ke rumah sakit nanti. Aku hanya memberitahumu bahwa kamu harus mengawasi toko hari ini. Bagaimana kamu bisa masuk angin? Apakah kamu berpakaian untuk gaya dan bukan untuk kehangatan? Hari ini hujan dan rasanya seperti musim dingin. Kenakan beberapa lapis pakaian lagi. Toko ini milik kita. Jadi wajar saja kalau aku harus melihatnya. Tolong jangan bersikap sungkan padaku. Cepat pergi ke rumah sakit. Jangan mengemudi dan meminta saudaramu untuk mengantarmu ke sana. Jasmine bergumam sebagai jawaban. Ibuku akan membawaku ke rumah sakit, jadi aku tidak akan mengganggu adikku. Saya akan pergi ke dokter dulu. Oke, hati-hati. Kamu juga. Kenakan lebih banyak lapisan. Setelah saling menasihati, Jasmine menutup telepon terlebih dahulu. Dia tidak bisa pergi ke toko hari ini, jadi Serenity tidak bisa bermalas-malasan seperti biasanya. Dia mengganti pakaiannya secepat yang dia bisa dan mandi. Kemudian, dia mengambil dompet yang selalu dia bawa dan keluar. Nenek, Zachary, aku ke toko dulu. Aku akan membawa sarapan ke sana untuk dimakan. Dalam satu gerakan cepat, dia berjalan ke meja, mengambil porsi sarapannya, memasukkannya ke dalam tasnya, dan pergi. Tunggu, Seren. Zachary memanggilnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe.